Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Bapak Ibu hadirin jamaah salat witir leres nih Masjid Nurul Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah atas segala apa yang dikaruniakan pada kita. Di antaranya adalah kita masih diberi kesempatan hidup di hari yang ke-26. Mudah-mudahan hidup kita di hari yang ke-26 bulan Ramadan ini menjadi hari yang terbaik untuk kita semuanya. Dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan yaitu hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak lupa mari kita mengucap salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, berikut keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat nantinya. Bersolawat bukan hanya sekedar di lisan, tapi bersolawat sebagai ungkapan bahwa kita ini adalah umat Muhammad SAW yang konsisten, yang istiqomah menjadikan beliau sebagai uswah dalam menjalani hidup yang tersisa dalam kehidupan di dunia ini. Karena jelas sekali di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat nomor 21 dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah, yang diharapkan oleh kita ini adalah rahmat. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Pertama, kita senantiasa berharap akan rahmat Allah. Kenapa kok yang diharapkan itu rahmat? Begitu rahmat disebut, rahmat itu adalah kata pokok dari dua sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman disebut lebih dahulu, berikutnya Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah yang maha pengasih, yang maha pemurah, tapi Ar-Rahim itu adalah yang maha penyayang. Kalau kita sudah dikasih oleh Allah kesempatan hidup di dunia, dikasih macam-macam nikmat, mudah-mudahan kita juga termasuk hamba Allah yang disayang oleh Allah. Makanya sampai panjenengan mau
bangun malam seperti ini mau meluangkan waktu witir tadi itu saya ikuti dengan membaca yaitu surat Luqman dan seterusnya sampai surat An-Nas. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap ayat yang dibaca tadi semuanya itu membuat iman kita akan bertambah. Itulah yang dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Wabil khusus saya tadi itu sudah baca di dalam muqaddimah saya surat ke-31. Panjenengan yang bawa HP di situ ada Al-Qur'annya, boleh dibuka. Silakan dibuka. Karena kalau kajian itu tausiah, begitu panjenengan ikuti dengan membuka HP dan di situ dibaca Al-Qur'annya. Kalau zaman dulu itu kan bawa Al-Qur'an. Sekarang Al-Qur'an itu ada di sini masalahnya. Cukup di sini panjenengan buka Qur'annya. Surat 31 ayat 33 yang berbunyi, ya ayyuhan nas, hai manusia. Padahal di Al-Qur'an itu Bapak dan Ibu, kalau tidak ya ayyuhan nas, maka Allah akan memanggil ya ayyuhalladzina aman. Kenapa di sini dipanggil ya ayyuhan nas? Yang merasa dirinya manusia dipanggil. Kecuali kalau dia tidak merasa. Kita merasa diri kita manusia, posisikan diri kita seperti halnya manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Kenapa tidak disebut ittaqullah, tetapi ittaqu rabbakum? Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sudah ketemu belum ayatnya? Disebut ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, Rabbmu. Karena pada waktu masih ada di alam ruh, usia kandungan itu 120 hari, janin itu masih 120 hari. Pada waktu itulah Allah memanggil ruh kita semuanya ini, dipanggil. Pertanyaannya begini, alastu bi rabbikum, apa kamu mengakui aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu? Kok bukan pertanyaannya begini, alastu bi ilahikum, apakah kamu mengakui aku ini adalah sesembahanmu? Tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, alastu bi rabbikum, kamu mengakui aku ini adalah Rabbmu? Semua manusia itu mengatakan qalu bala syahidna, ya saya mengakui engkau adalah Rabbmu. Makanya ayat ini dimulai dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Artinya apa? Waktu hidup di dunia ini Adam disuruh turun, ketika turun ke bumi dibikin aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada aturannya bagaimana hidup ini. Maka kalau sudah ada aturan dari Allah, jangan coba-coba untuk bikin aturan sendiri, apalagi sampai mengikuti hawa nafsu. Sehingga ada ayat yang berbunyi, afara'aita manit takhadha ilahahu hawahu, tidakkah kau perhatikan orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya? Ini hadirin yang dirahmati Allah, menarik ayat 33 ini untuk dibahas sampai ayat 34. Insya Allah nggak sampai jam 3 nantinya ini, karena saya lihat kok sudah pada khusyuk ini. Pun khusyuk napa dereng nih? Kampun. Khusyuknya tak pikir delok ayat tiba-tiba teklak-tekluk. Lanjut hadirin yang dirahmati Allah. Wahsyau yauman la yajzi walidun an waladih.
Kalau tadi dikatakan bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Biasanya kalau seorang bapak anaknya itu ada masalah, pasti si bapak ini akan mau mengorbankan apapun untuk anaknya. Padahal nanti anaknya belum tentu mau mengorbankan dirinya untuk bapaknya. Karena zaman sekarang ini terbukti, Pak, bapaknya belum meninggal, yang namanya anaknya ini sudah minta warisan. Pernah ketemu orang yang seperti ini? Ini loh, kalau orang tua itu pasti anak sudah punya jabatan, anak sudah punya segalanya. Yang namanya orang tua itu gak pernah lepas untuk mendoakan anaknya. Leres nih Pak, penjenengan putrane pinter kali tasih ndonga terus kangge putrane niku. Tumut putrane ngeri-ngeri. Mboten. Hadirin yang dirahmati Allah, orang tua itu tidak pernah lepas untuk mendoakan anak itu. Yang namanya anak belum tentu mendoakan orang tua. Quran itu tidak pernah salah. Makanya wahsyau yaumal la yajzi walidun an waladi. Takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Wala walidun an walidihi syai'an, dan tidak pula seorang anak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Tapi memang penjenengan kan belum selesai mendengarkan tadi. Kalau penjenengan langsung menerima apa yang saya jelaskan tadi, padahal itu masih ada kelanjutannya, ada wawul atafnya itu, bahwa dalam kehidupan di dunia anak suka mau menolong orang tuanya. Ini anak yang benar. Contohnya apa? Begitu anaknya diseru oleh Nabi Nuh, "Hei nak, ikut bapak naik perahu ini." Anaknya ngomong, "Enggak Pak," karena anaknya kafir. Bapaknya seorang nabi, ternyata anaknya ini kafir. Diseru oleh bapaknya, tidak mau mengindahkan. "Mau kemana kamu? Mau menyelamatkan?" "Enggak Pak, saya akan naik di gunung yang sangat tinggi yang akan menyelamatkanku dari air bah ini." Kisah lain, Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyeru kepada bapaknya yang tukang bikin berhala. Nabi Ibrahim, seorang anak ini, ngomong kepada bapaknya itu supaya bapaknya menghentikan profesinya sebagai tukang bikin berhala dan berubah menjadi hamba Allah yang benar gitu. Ditolak Pak. Seorang nabi pun tidak bisa mengingatkan bapaknya. Bahkan Rasulullah SAW itu mengajak pamannya yang namanya Abu Thalib supaya pamannya itu mau beriman. Ternyata pamannya lebih kekeh mengikuti Abu Jahal dan temannya. Coba di sini Al-Quran itu menggambarkan kehidupan seperti ini. Kalau sudah datang satu hari peristiwa kematian, nggak akan ada yang bisa menolong. Apalagi nanti di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Nanti pada hari kiamat itu disebut yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari seseorang lari dari saudaranya, dari ibunya dan dari bapaknya. Seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Sudah kita ini nanti akan disibukkan dengan urusan kita masing-masing. Makanya mumpung masih hidup di dunia, apalagi di penghujung Ramadan ini, kalau ada suami mengingatkan istri, diajak datang ke Nurul Azhar, ayo kita habiskan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan untuk mengikuti yaitu Qiyamul Lail. Yang Qiyamul Lail itu mulai jam berapa tadi?
jam 12 seperempat sampai jam suka-suka ustadznya gitu. Ini nanti sampai jam 4, boten sampai jam 3 saja itu. Begitu saya ngomong jam 4 ambaan ini langsung ambaan gede. Napa kok ada ambaan gede? Orang bernafas itu biasanya nyesek dadanya itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan ayat dikatakan huwa jazin an walidi syai'an inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu terperdaya, janganlah sekali-sekali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan pula penipu yaitu setan memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Jadi hidup ini selalu digoda oleh yang namanya setan. Kalau setan itu kebanyakan orang memahami setan itu hubungannya dengan jin. Padahal setan itu ada dua, Pak. Syaitonul jinni wa syaitonul insi. Setan jenis jin dan setan jenis manusia. Kita lebih gampang mengusir setan jin. Lebih sulit kalau kita dihadapkan dengan setan jenis manusia. Wah ini Pak, setan jenis manusia ini. Ramadan tidak ikut puasa tapi sibuk untuk lebaran. Lebaran apa Idul Fitri? Apa? Lebaran. Kalau Idul Fitri beda. Kenapa? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Rabbnya. Orang yang berpuasa masuk 1 Syawal, alhamdulillah akhirnya ketemu dengan hari raya. Bahagia banget yang berpuasa, Pak. Menikmati Idul Fitri itu berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Kalau yang berpuasa Ramadan begitu 1 Syawal nikmatnya itu tidak ketulungan. Tapi karena sudah asik dengan yang namanya bulan Ramadan, maka dia lanjutkan hari kedua untuk berpuasa Syawal. Ada hubungannya dengan sabda Nabi yang berbunyi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu kebaikan yang ada di bulan Ramadan, niscaya dia akan berharap seluruh tahun itu adalah Ramadan. Kalau ingin seseorang itu menghendaki seluruh tahun ini adalah Ramadan, cukuplah kita selesai Ramadan tanggal 1 Syawal haram untuk berpuasa. Maka tanggal 2-nya dilanjutkan. Akhirnya ada hadis yang mengatakan man shoma ramadhana tsumma taba'u sittan min Syawal faka'annahu shaumud dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia itu puasa setahun penuh. Sebagaimana kalau habis sholat subuh itu loh Pak, habis sholat subuh penjenengan tidak bergeser dari tempat jenengan tadi, tidak geser. Begitu salam, ya sudah duduk di situ sampai muncul yang namanya apa itu? Syuruk. Terus dilanjutkan dengan sholat sunnah. Maka bagi orang itu pahala sebagaimana orang yang berhaji atau berumroh. Di situ memang perjuangannya berat Pak. Masalahnya apa? Ketika itu yang namanya keinginan untuk buang air, keinginan untuk buang angin, subhanallah, berat sekali ujiannya. Kalau pas di Masjidil Haram kadang-kadang kita nggak geser
tahu-tahu datang orang yang suka membersihkan masjid itu, diusirnya kita, caranya itu disemprot air, otomatis bergeser. Kayak kita biasanya suka nyari tempat itu di lantai paling atas, di sana dibiarkan sampai syuruk itu. Terus kita lanjutkan dengan sholat 2 rakaat, baru kita bergeser untuk pulang. Ayat ini hadirin yang dirahmati Allah mengingatkan kita semuanya agar kita tidak diperdayakan oleh kehidupan dunia. Kenapa? Dunia memang sangat menarik. Orang itu kalau sudah urusan dunia tidak kenal siang, tidak kenal malam. Coba panjenengan perhatikan yang berlalu lalang itu di jalan raya itu. Yang dicari apa toh? Yang dicari apa oleh mereka? Mereka rela tidak tidur karena mereka hanya mengejar keuntungan. Nah kalau seperti penjenengan begini, keuntungan itu tidak real Pak. Real tidak kira-kira? Andai kata yang panjenengan dapatkan ini real, mesti kebanyakan orang itu akan mau datang ke sini. Nggak mungkin sepi. Dan orang-orang itu tidak akan memilih, oh ini ganjil, ini genap. Kalau ganjil full, nanti malam insyaallah penuh ini nanti malam 27. Berhubung genap, orang banyak yang nggak muncul itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihidup-hidupkan al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Buatan dipilih ini ganjil, ini genap, enggak. Pokoknya 10 terakhir dihabiskan sudah. Beriktikaf juga bukan hanya pada malam hari. Iktikaf juga siang hari. Saya kemarin lewat di sini, siang hari sepi ternyata. Kerja Ustaz katanya gitu. Jadi iktikaf itu bukan hanya di malam hari. Iktikaf itu 10 hari yang terakhir. Rasul masuk pagi, keluar besok pagi. Keluarnya apa? Keluarnya kalau mau buang hajat begitu. Nanti setelah itu bersuci lagi, masuk lagi ke dalam masjid, berniat lagi. Terus diulang-ulang pada 10 hari yang terakhir. Yang dicari apa? Yang dicari adalah ingin dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Al-Quran, di surat ke-5, surat Al-Ma'idah ayat nomor 35 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu jalan yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Iktikaf itu mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah itu mendekatkan diri kepada Allah. Tilawatil Quran itu mendekatkan diri kepada Allah. Mumpung masih hidup. Tapi memang ketika kita mendekat kepada Allah itu ujiannya berat luar biasa. Makanya ditekankan wajahidu fi sabilihi. Kalau sudah ada di jalan Allah, maksudnya hidupmu sudah on the track, itu kita harus bersungguh-sungguh mempertahankan itu. Cobaannya nggak main-main Pak. Datang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau nggak kuat kita tumbang kita. Makanya dikatakan wajahidu fi sabilihi, ditutup dengan la'allakum tuflihun, menggunakan kata la'allah agar supaya kamu beruntung. Sebagaimana puasa ini, kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil orang beriman, ternyata tujuannya terakhir la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Poin terakhirnya puasa itu diklat Ramadan membentuk manusia-manusia muttaqin. Makanya kalau startnya itu banyak, seperti orang lari maraton, karena ibadahnya ini sebulan,
nanti terseleksi. Minggu pertama masih banyak, minggu kedua mulai berguguran itu. Fisiknya mulai terteter. Nanti menjelang finish hanya mereka-mereka yang mempunyai spirit yang luar biasa yang tetap bertahan. Dan pemenangnya nanti tidak banyak. Juaranya itu biasanya 1, 2, 3, baru ada harapan 1, harapan 2, harapan 3, ada harapan 4. Ada enggak Pak? Enggak ada. Kita memposisikan di mana kira-kira? Mau jadi orang nomor 1, nomor 2, atau menjadi harapan yang ketiga? Tinggal pilih Pak kita itu. Yang milih siapa kita? Makanya di sini dikatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Memang dunia itu seakan-akan indah, padahal begitu mati selesai. Saya ingat satu cerita. Ceritanya ini siapa penemunya Apple itu? Steve Jobs. Steve Jobs ini menjadi orang yang kaya. Kenapa? Produknya Apple itu selalu menarik. Pengen dapat produk Apple antri sampai aneh itu, dibelani Pak gitu. Antri sholat seperti ini, enggak lah. Berapa yang dihitung? Selisihnya kalau malam ganjil sama malam genap itu berapa persen? Nggak terlalu jauh toh? Gitu. Nggak terlalu jauh. Selisihnya itu hanya beberapa puluh saja orangnya itu. Steve Jobs dengan Apple-nya dia sangat luar biasa. Ternyata Allah kasih apa? Kasih penyakit Pak. Dia kena kanker dia itu. Begitu dia kena kanker, Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah, dia harus opname, tidur di satu sal di rumah sakit itu. Ya Allah, pada waktu itulah dia mengatakan, andai kekayaanku bisa untuk membeli orang yang bisa menggantikan posisiku, artinya sakit kankernya itu dipindahkan ke orang lain, pasti akan aku bayar orang itu berapapun jumlahnya ini. Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah. Ternyata orang itu kalau sudah kaya nggak bisa, nggak sakit itu. Katanya Allah, kok enak kamu tak kasih dunia terus kamu tenang-tenang saja. Makanya Rasulullah ketika ditawari, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang namanya gurun Mekah ini? Apa artinya gurun itu Pak? Tanah yang tandus, di situ isinya itu pasir tok. Seluruh pasir yang ada di gurun Mekah ini aku rubah menjadi emas, aku kasihkan kepada kamu ya Rasulullah. Kata Allah, dijawab oleh Rasulullah, enggak ya Rabb, saya takut. Waktu di Madinah, ini tadi masih di Mekah itu, waktu di Madinah ditawari Jabal Uhud itu semuanya dijadikan emas, ambil itu ya Rasul. Ternyata Rasulullah pun menolak. Kenapa? Saya tidak kuat dengan hisabnya itu, hari perhitungannya ya Rabb. Karena semua apa yang kita terima yus'al an malihi, harta itu pertanyaannya dua, kaifiyah mendapatkannya dan kaifiyah membelanjakannya, semuanya diusut. Makanya bersyukur kalau panjenengan dititipi dunia terus panjenengan bisa membelanjakannya di jalan Allah. Ada satu kisah loh, kalau zaman saya masih kecil dulu itu ada film yang namanya Robin Hood. Robin Hood itu terkenal dengan senjata apanya Pak itu? Panahnya, naik kuda. Dia ini suka mencuri dari harta orang-orang kaya.
bukan untuk dirinya, dibagi-bagikan untuk orang-orang miskin. Kira-kira kalau seperti itu dibenarkan tidak menurut Islam itu? Tidak dibenarkan, karena harta itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi dua pertanyaannya. Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu infakkan? Cara mendapatkannya itu nggak benar, tapi dibelanjakannya dengan cara yang benar. Karena ada begini, ini seorang kasat kepala, kasat ini apa? Kepala satuan nih. Kasat reskrim. Pembantunya ini jamaah ngaji saya. Tanya kepada saya, Ustaz, bos saya itu nanya, dia ini awalnya orang baik Pak, baik dia, masih di akademi dia lurus ahli ibadah, masih pangkatnya itu ibda lurus, pangkatnya itu lurus. Begitu naik menjadi AKP, dia ditugaskan di kasat reskrim. Nah, memang korupnya itu dia reskrim dia. Begitu jadi kasat, dia menerima upeti dari orang-orang bos-bosnya togel, ada masuk uang itu tiap bulan itu, dari tempat hiburan malam, dari tempat prostitusi. Bingung dia. Akhirnya dari uang itu disisakan 2,5%, dikasihkan ke yayasan-yayasan itu. Terus ngomong kepada pembantunya, tanyakan kepada kiaimu, kamu kan biasa ngaji? Iya. Selesai ngaji, si pembantunya Pak Kasat ini ngomong sama saya, Pak Ustadz, boleh tidak saya nanya secara pribadi? Boleh. Apa yang mau sampai tanyakan ini? Begini, bos saya, Pak Kasat saya itu nanya, tiap bulan itu dapat upeti. Upetinya besar Pak Ustadz. Kalau dikeluarkan 2,5%, kira-kira harta yang tersisa itu jadi bersih atau enggak? Keluarkan semua tetap kotor. Loh, iya kan? Iya. Nggak bisa berubah statementnya Ustadz. Nggak bisa. Karena apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik, kecuali yang indah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, kalau sudah haram ya sudah, jangan coba-coba untuk diakali. Ngomong Pak ke bosnya ini pulang ngaji, katanya guru saya, Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Hal-hal yang seperti ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba cari kiai lain, katanya gitu. Suruh nyari kiai lain Pak. Datang ke kiai lain. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, asal uang itu dikasihkan saya, katanya gitu. Yang 2,5% dikasihkan dia. Nah, kalau 2,5% kasihkan saya juga nggak mau. Kenapa? Saya tahu sumbernya itu. Kecuali kalau nggak tahu gitu loh. Panjenengan dikasih makan, ternyata makanan itu berupa daging ayam. Daging ayam itu halal atau haram Pak? Nah, halal secara zat maupun sifat, tapi bisa berubah secara sifat. Daging ayam itu berubah menjadi haram li sifatihi kalau daging ayam itu dibeli dari uang hasil nyopet. Itu. Kalau nyopet itu berarti ngambilnya secara cepat, Mak. Set begitu. Nah, sekarang ini kan banyak pencopet-pencopet ini. Yang diambil nggak sedikit. Kalau copet itu yang diambil banyak enggak Mas? Enggak, ada bilangannya gitu. Kalau yang ngambilnya banyak sampai triliunan itu apa? Korupsi. Gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita membaca ayat ini, ayat 33 surat Luqman,
Rasanya ngeri Pak kita ini, ngeri banget. Apalagi kalau sudah masuk ke ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Kalau sudah ngomong kiamat, kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro ya kematian. Kita pasti mati tidak Pak? Kita pasti mati tidak? Pasti mati. Sudah siap mati? Sudah siap mati belum? Siap nggak siap? Harus siap. Karena apa? Tiap hari kita itu latihan mati. Kapan? Tidur itu. Berarti yang tidur-tidur sedang mati. Ini itu. Halo? Nah, ada yang tidur ini? Oh banyak. Berarti sedang loh Pak, ada dalilnya, ada di Al-Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 42 itu Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah memegang nyawa orang yang sudah mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan memegang nyawa orang yang belum mati di saat tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka ditahanlah nyawa orang yang sudah ditetapkan kematiannya, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan melepas nyawa orang yang belum mati sampai batas waktu yang ditentukan. Berarti hidup itu berbatas waktu. Tiap hari tidur, berarti tiap hari kita sudah latihan mati. Tapi ditanya, sudah siap mati? Belum. Padahal Cak Bas ini lagi latihan, nggak Cak Bas? Mandu-mandu Cak Bas lagi latihan mati. Kita tidur itu latihan mati. Bersyukur kalau dikembalikan sama Allah, jelek melek, alhamdulillah. Kalau enggak, bisa langsung nyungsep. Masih ingat kemarin di Sulawesi ada seorang ustadz yang lagi memberikan kata sambutan sholat kuliah zuhur kalau tidak salah. Di mana itu waktu? Di mana? Oh, yang sholat subuh itu yang ditempeleng sama ini. Nah, itu bukan. Yang lagi ceramah seperti ini langsung jatuh cerek begini. Saya pernah menyaksikan itu Pak. Pernah menyaksikan langsung. Lagi begini itu langsung sedek jatuh. Ya Allah ya Rahman, saya bilang begitu. Kalau di Masjid Unair itu lagi berkhutbah begini, terus jatuh dia. Jatuh karena banyak dokter yang hadir, maka pada waktu itu ditangani oleh dokter sebentar. Terus khutbahnya diganti orang lain, dilanjutkan. Terus dia ngomong begini, saya kuat, enggak, jenengan di sini saja. Begitu sholat, dia mau ngimami, enggak, penjenengan di belakang aja. Kondisinya enggak memungkinkan. Dia mau dibawa kemana, enggak mau, enggak, saya mau di sini. Akhirnya ketika sholat dan posisi sujud, dia enggak bangkit-bangkit lagi sudah. Jadi di saat dia sujud, di saat itulah dicabut nyawanya, sudah dilepaskan. Sebetulnya waktu dia masih berdiri berkhutbah seperti ini, sudah dicabut Pak itu nyawanya itu. Merinding saya jadinya ini. Merinding, penjenengan nggak merinding, berarti gak wedi blas. Nggak takut. Innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Kiamat sughra maupun kiamat kubro. Kalau kiamat kubro memang tanda-tandanya sudah kelihatan sekarang ini. Yang namanya riba itu mau wabah luar biasa. Ayo, apa yang gak riba itu? Mau hari raya kredit HP, riba enggak itu? Bunganya gila Pak, gila itu. Nah, maaf ini, sebelum Ramadan anak saya itu minta belikan yang namanya kulkas. Begitu saya mau belikan, orang tua mesti pengen membelikan yang terbaik. Karena saya gak ada cukup uang untuk beli itu,
hanya kebutuhannya hanya untuk sehari-hari. Akhirnya coba saya tak kesini saja, ada yang nawari, saya danai Pak. Oke, pergi saya ke toko elektronik, ini berapa harganya? 4.600.000. Nah, kalau saya nyicil berapa lama ini? 11 bulan. Dihitung bunganya saja itu 3 juta lebih. Langsung nggak jadi, saya nggak jadi. Ternyata ada, saya dapat rezeki secara kontan, cukup untuk bunganya saja itu. Saya beli kontan, tetapi dengan grade yang di bawahnya itu. Kamu mau ayah belikan ini, karena ayah sudah gak mau lagi main-main dengan urusan riba. Kenapa negeri kita ini tidak barokah? Karena kita ini suka main-main dalam urusan riba. Dana pembangunan ini sekarang ini itu kebanyakan sudah riba itu. Negara kita ini tiap bulan harus membayar bunga riba itu. Jangan enak-enakan, untuk bayar tol itu semuanya hutang. Untuk membayar double track itu juga hutang. Bahkan hutangnya, duitnya panjenengan yang dipakai untuk ONH 30, berapa triliun itu. Makanya ada pertanyaan ini, kira-kira tahun ini saya bisa berangkat ya? Allahu a'lam, sudah dibayarkan atau belum oleh yang make itu. Make enggak izin itu namanya ghosab itu. Bahasa ilmu fikihnya itu disebut ghosab. Dan kalau hutangnya ke luar negeri seperti ke Cina, itu harus bayar bunganya. Makanya sekarang karena nggak mampu bayar bunga, diancam sama yang minjami. Kalau tak tarik uangmu gimana? Uang kami tarik, kamu harus bayar sekarang ini. Waduh, nggak bisa. Kalau nggak bisa, konsekuensinya kasih kesempatan warga negaraku untuk pindah ke negerimu ini. Di saat kita nggak boleh keluar kemana-mana, justru tiap hari berpuluh-puluh pesawat datang di bandara-bandara internasional itu. Bisa dimonitor loh Pak. Ada satu alat dari HP yang sekecil ini, itu bisa dimonitor pesawat mana saja itu. Penjenengan nggak usah tanya kepada siapa, karena bisa dimonitor. Tim kami di umroh dan haji khusus itu, ketika kita ini ada penjemputan, tim penjemputan itu sudah tahu, oh pesawatnya lagi di atasnya India Ustadz, berarti sekian jam lagi itu landing di Juanda. Maka tim ini sudah saling calling itu, siap-siap, ini pesawat sudah ada di atasnya, yaitu Lampung atau di Palembang situ. 1 jam lagi akan landing. Bergerak sudah siap semuanya untuk menyambut kedatangan jamaah. Jadi pesawat itu dimonitor. Ini pesawatnya milik negara mana? Bisa dimonitor itu. Kenapa untuk warga negaranya serba dibatasi, sedangkan untuk orang dari luar itu diberi kesempatan masuk sebesar-besarnya? Maka kembali ke sini hadirin yang dirahmati Allah. Kiamat itu ada 2, kiamat sughra dan kiamat kubra. Nah, kalau sudah tahu di sini ada lanjutan ayat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu diri pun yang tahu apa yang dikerjakan besok. Tapi kalau wa ya'lamu ma fil arham, dialah Allah yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim, bukan jenis kelamin yang diketahui, tetapi rizkinya, ajalnya, terus apa? Amal perbuatannya, terus apa? Celaka dan bahagianya, hanya Allah yang tahu, kita tidak pernah tahu. Makanya mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena kalau sudah mati baru kita ini menyadari, menyesal ini. Sesal yang paling berat itu penyesalan setelah datang kematian. Bisa tidak kira-kira bertahan sampai akhir Ramadan seperti ini? Insya Allah, saya yakin. Karena tiap tahun, hanya tahun kemarin saja toh yang libur itu. Iya. Ya, setiap tahun kalau saya berdiri di sini, kok yang saya lihat dari ujung sana sampai ujung sana
Kalau ibu-ibu nggak paham. Dan memang sengsara untuk jadi khotib saat sekarang ini, jadi mubalik saat sekarang. Sengsaranya apa? Nggak tahu jamaah kita itu paham atau enggak, jamaah kita itu bahagia atau enggak menerima tausiah kita, menerima yang namanya seruan dakwah kita ini. Kenapa? Kemarin saya memberikan materi, para dosen di sekolah tinggi kesehatan semuanya pakai masker. Mereka ketawa atau enggak itu loh saya nggak tahu, Pak. Seperti penjenengan yang pakai masker, penjenengan itu tertawa atau sedih saya juga nggak tahu, Pak. Kecuali yang nggak pakai masker itu. Nah, ini nyengir atau enggak itu ketahuan ini. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah. Allah tahu apa yang di dalam rahim itu. Nasib kita ada di tangan Allah, tapi kita harus menentukan mau bagaimana. Memang kadang-kadang muncul rasa malas. Kalau sudah rasa malas, lawan. Karena belum tentu besok kita masih hidup. Kalau kita nggak hidup, kita akan menyesal karena belum sempat berbuat baik. Sebetulnya mau saya combine dengan surat Qaf yang tadi dibaca, bagaimana ketika manusia itu nyawanya mau dicabut itu. Waktu sakaratul maut itu bagaimana keadaannya? Tapi kan tidak mungkin. Ini sudah masuk jam 3. Sudah waktunya panjenengan bermakan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena di balik makan sahur itu ada nilai keberkahannya. Dari 2 ayat yang saya bahas ini, saya berharap kita semuanya tergolong orang-orang yang tidak terperdaya oleh kehidupan dunia. Kalau toh kita punya anak, ayo kita didik anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Dan kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik, yang nanti pada waktunya ketika kita meninggal akan dikenang terus oleh anak-anak kita sebagai orang tua yang baik, sebagai kakek yang baik, sebagai nenek yang baik, dikenang oleh anak cucu kita, dan doanya itu terus berkelanjutan itu. Semoga Allah membarokai kita dengan bekal ilmu yang cukup dan bekal keimanan dan ketakwaan yang selalu meningkat, dan mudah-mudahan pada waktunya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dihindarkan kita semuanya dari su'ul khatimah. Semoga kita semuanya selalu dikaruniai sehat lahir dan batin, dikaruniai sehat secara ekonomi, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berputus asa. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.